Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan mengenai keterkaitan ilmu, filsafat, dan logika. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Henikmah dengan NIM 203100015. Yang kedua, Miftah Wahidatul Maghfirah dengan NIM 203100020. Dan yang ketiga saya sendiri, Mutiara Dwi Negari dengan NIM 203100022. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membicarakan tentang yang pertama, yaitu pengertian ilmu filsafat dan logika. Yang kedua, fungsi ilmu filsafat dan logika. Yang ketiga, ciri-ciri ilmu filsafat dan logika. Dan yang keempat, yaitu hubungan antara ilmu filsafat dan logika. Saya, Mutiara Dwi Negari, akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu, filsafat, dan logika. Ilmu adalah salah satu tahapan terpenting yang dilalui manusia dalam mencari kebenaran atau usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Filsafat berasal dari kata filosofi. Dalam bahasa Yunani terdiri dari kata philos yang artinya cinta, atau philia yang artinya ketertarikan, dan sophos yang artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Dengan demikian, filsafat merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Dengan bantuan filsafat, manusia berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah dari setiap pemikiran, realitas, dan kejadian. Filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, mendasar, dan bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan mengambil kesimpulan. Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata benda logos. Kata logos berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal atau pikiran, kata, atau ungkapan lewat bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika dibagi menjadi 2 macam, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Sedangkan logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran. Selanjutnya yaitu menjelaskan fungsi ilmu, fungsi filsafat, dan fungsi logika. Yang pertama yaitu fungsi ilmu. Ilmu bersifat praktis, yaitu sebagai disiplin atau aktivitas untuk memperbaiki sesuatu, membuat kemajuan, mempelajari fakta, serta memajukan pengetahuan untuk memperbaiki sesuatu. Fungsi ilmu selanjutnya yaitu sebagai petunjuk hidup. Dengan mengetahui ilmu dan terus belajar, kita dapat mengetahui segalanya. Ilmu juga berguna agar tidak tersesat apabila terdapat sesuatu yang menyesatkan.
berbagi dengan orang yang belum mengetahui apa yang kita ketahui, dan membantu sesama manusia. Selanjutnya yaitu fungsi filsafat. Filsafat dapat mengembangkan kemampuan kita dalam menalar secara jelas, mempertimbangkan pendapat dan pandangan yang berbeda, menyampaikan pendapat secara jelas, dan membedakan argumen yang baik dan yang buruk. Filsafat juga membuat kita berpikir lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Yang terakhir yaitu fungsi logika. Fungsi logika yaitu membantu dalam setiap orang agar bisa mempelajari logika sehingga bisa berpikir secara rasional, lurus, kritis, metodis, dan koheren. Mampu meningkatkan kemampuan Anda agar bisa berpikir dengan lebih abstrak, cermat, dan objektif. Mampu menambah kecerdasan dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Mampu meningkatkan cinta dan keberanian dalam upaya menghindari kekeliruan dan kesesatan. Yang ketiga, ciri-ciri. Adapun ciri-ciri ilmu, filsafat, dan logika sebagai berikut. Ciri-ciri ilmu. Adapun ciri-ciri ilmu antara lain, yang pertama, komprehensif, yaitu ruang lingkungannya luas dan lengkap. Yang kedua, sistematis. Maksudnya, masing-masing unsur saling berkaitan satu sama lain. Ada sistem dalam susunan pengetahuan dan dalam cara memperolehnya. Ketiga, konsepsional. Maksudnya, jelas dalam prosesnya. Yang keempat, koheren, yaitu runtut. Unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Yang kelima, rasional. Maksudnya, unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Yang keenam, intersubjektif. Kepastian pengetahuan ilmiah tidaklah didasarkan atas intuisi-intuisi serta pemahaman-pemahaman secara subjektif, melainkan dijamin oleh sistemnya itu sendiri. Yang ketujuh, bersifat empiris, berdasarkan pengalaman, penemuan, pengamatan, dan percobaan yang telah dilakukan. Yang kedelapan, kognitif. Pernyataan yang terkait dengan keilmuan itu memang bersifat mengandung hakikat kebenaran itu sendiri. Yang terakhir, otonom, memiliki kedudukan mandiri. Maksudnya, meskipun faktor-faktor di luar ilmu juga ikut berpengaruh, tetapi harus diupayakan agar tidak menghentikan pengembangan ilmu secara mandiri. Ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Al-Fadhi Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yaitu filsafat itu universal, artinya pemikiran yang ada pada aliran filsafat berlaku untuk semua dan tidak terkecuali. Filsafat memiliki ciri radikal, yaitu menggali sesuatu sampai ke akarnya. Seorang filsuf tidak hanya berhenti pada 1 atau 2 pertanyaan saja. Pertanyaan akan terus muncul hingga sudah tidak ada lagi hal yang membuatnya ragu dan heran. Terakhir adalah sistematis. Filsafat memiliki ciri sistematis yang artinya segala pemikiran yang muncul atau pertanyaan hingga jawaban semuanya beruntut dan saling berkaitan. Ciri-ciri logika. Ada beberapa ciri-ciri logika antara lain. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas dapat disebut filsafat itu universal. Artinya, pemikiran yang ada pada aliran filsafat berlaku untuk semua dan tidak terkecuali. Filsafat memiliki ciri radikal, yaitu menggali sesuatu sampai ke akarnya. Seorang filsuf tidak hanya berhenti pada 1 atau 2 pertanyaan saja. Pertanyaan akan terus muncul hingga sudah tidak ada lagi hal yang membuatnya ragu dan heran. Terakhir adalah sistematis. Filsafat memiliki ciri sistematis yang artinya
Segala pemikiran yang muncul atau pertanyaan hingga jawaban semuanya beruntut dan saling berkaitan. Ciri-ciri logika. Ada beberapa ciri-ciri logika, antara lain: yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas dapat disebut logika, atau penalaran merupakan suatu proses berpikir logis. Yang kedua, bersifat analitik dari proses berpikir. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Keempat, keterkaitan ilmu, filsafat, dan logika. Keterkaitan antara ilmu, filsafat, dan ilmu logika antara lain: logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Logika juga merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, rasa penasaran, dan keterkaitan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain. Logika sebagai cabang filsafat, yaitu logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Logika digunakan untuk melakukan pembuktian, dan filsafat juga berdasarkan atas penalaran-penalaran, salah satunya logika. Logika penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar pengetahuan, maka proses berpikir itu harus dilakukan secara tertentu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.